Oke, kita mulai aja yuk. Oke, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oh, iya. Terima Apa kasih. kabar nih semuanya nih? Iya, semoga pada sehat-sehat ya, walaupun lagi di tengah-tengah pandemi nih kita, tapi semoga pada sehat, pada semangat. Nah, selamat bergabung pada teman-teman semua, para peserta dan para pembicara. Di sini udah ada Mbak Esti, ada Mas Wafa, tadi ada Ibu Dokter Hilna dan Dokter Ninis nanti yang Ini akan siap di sesi pertama ya, Hikmah ya. iya betul banget Arya. Oke, Sebelumnya oke. kita kenalin dulu yuk, kenalin diri dulu. Siapa sih kita? Oh iya benar nih. Kalau pembicara tuh kayaknya nggak perlu memperkenalkan diri, banyak yang kenal ya. Kalau kita Iya, harus kenalin diri. kayak Oke, harus jadi itu. saya Aryananda Haryadi, saya biasa dipanggil Arya dan ditemani oleh teman saya. Iya, saya Hikmah Insani, dipanggilnya Hikmah. Halo semuanya, selamat datang di MG Talk kali ini ya. Selamat datang. Nah, hari ini ceritanya kita berdua ini yang akan ditugaskan sama teman-teman panitia untuk menjadi moderator. Nah, jadi acara MG Talk ini akan dibagi jadi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti saya yang akan memandu, saya jadi moderatornya. Nanti sesi yang kedua oleh Hikmah ya. Iya, betul banget. Oke, nah aturannya apa nih Hikmah untuk MG Talk seri Zoom ini? Oke, jadi MG Talk kali ini akan ada 2 sesi nih, seperti yang Arya bilang. Nah, biar acara MG Talk ini lancar, teman-teman di sini yang udah gabung, tolong banget ya mikrofonnya di mute agar informasi dari narasumber itu tersampaikan dengan baik. Lalu nih Arya, kalau misalkan nanti kan ada sesi pertanyaan di setiap sesinya, teman-teman di sini bisa langsung tulis pertanyaan teman-teman di message room di Zoom, atau bagi teman-teman yang lagi nonton di streaming YouTube Mata Garuda, kalian juga bisa loh komen di streaming Mata Garuda di YouTube juga untuk menyampaikan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada pembicara gitu. Arya, ada 2 Oke, rulesnya. nah jadi rules pertama tadi mikrofon di mute, yang kedua kalau ada Iya, pertanyaan langsung di message room aja ya. betul banget. Hikmah katanya pertanyaan ada hadiahnya. Ada giveaway-nya. Jadi nanti 2 pertanyaan terbaik dari teman-teman di sini akan dipilih oleh panitia dan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Apa hadiahnya? Nanti di akhir acara. Jadi teman-teman di sini semuanya please banget stay di acara MG Talk ini sampai selesai dan dapetin hadiah yang menarik gitu. Iya, nanti akan ada hadiah dari panitia ya. Iya, Panitia tolong iya. diperhatikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, nah jadi acara MG Talks ini sebenarnya tadinya kita mau bikinnya offline ya kan, tanggal 21 Maret. Tapi karena jadi seminggu sebelumnya kalau nggak salah tuh pandeminya dimulai. Jadi akhirnya kita tunda dan akhirnya kita jadinya online gitu ya. Nah, jadi acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni LPDP Mata Garuda dengan semangat kita itu untuk ceritanya mau menularkan motivasi ini ke masyarakat luas untuk melanjutkan pendidikan dan berkontribusi pada bangsa Indonesia. Makanya tema kita pada kali ini adalah cintai dan bangun Indonesia dengan caramu. Gitu. Kan kita masing-masing ada caranya gitu kan ya. Hikmah. Bener banget. That's why nih pembicara kita kali ini tuh keren banget. Kan temanya tadi adalah cintai dan bangun Indonesia dengan caramu. Jadi nih panitia udah ngundang para narasumber yang keren banget yang udah nyata banget kontribusinya bagi Indonesia. Gitu. Siapa aja sih Arya? Kira-kira kita langsung kenalan dan sapa yuk para narasumbernya yuk. Oke, aku share screen ya. Boleh biar teman-teman di sini bisa dengan jelas, nggak hanya dengar obrolan kita, jadi teman-teman bisa lihat mukanya yang cantik dan yang ganteng. Siapa aja di sini? Iya, nah ini jadinya ada 6. Kita buka satu-satu aja. Nah, yang pertama nih Hikmah. Aduh ini mah idola kaum wanita nih. Keren banget ya. Keren ini banget. adalah Mbak Diah Roro Esti, Bachelor of Arts, Postgraduate Diploma, dan Master of Science di bidang Environmental Technology. Nah, beliau ini sekarang jadi anggota DPR Komisi 7. Apa kabar Mbak Esti? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih udah bergabung Mbak. Terima kasih kembali, so excited to meet you all. Halo Mbak, kita Thank you Mbak Esti. Nah, yang selanjutnya siapa nih Hikmah? Aduh, yang selanjutnya ini adalah
seorang dokter. Namanya adalah, ada 2 orang dokter di sini, duet maut, alumni LPDP kita. Yang pertama adalah Dr. Anissa Rahmania Yoman, spesialis anak. Beliau ini merupakan dokter spesialis anak di Universitas Indonesia. Yang satunya, yang sebelah kanan nih, yang kerudung warna ungu, di gambarnya adalah Dr. Hilna Hairunisa. Beliau adalah dokter spesialis gizi, dan beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Jadi ada perwakilan di Jakarta, lalu ada perwakilan di Sumatera juga. Nyata banget kan kontribusi alumni LPDP kita ini, Arya? Nanti kita dengarkan ya bagaimana kontribusi mereka nih untuk menangani wabah nih, kayaknya nih penting banget nih. Betul banget. Nah, yang selanjutnya ada Mas Wafa Taftazani. Mas Wafa ini adalah co-founder dari Modal Rakyat. Kemudian beliau juga co-chairman dari Indonesia Youth Diplomacy, sama kerjanya itu sekarang adalah sebagai Country Strategic Partnerships Manager for YouTube at Google. Jadi Hikmah, kalau misalnya mau jadi YouTuber, nah. Deketin Mas Wafa, pepet Mas Wafa. Iya, pepet Mas Wafa. Nanti kita akan ngobrol di sesi 1 ya Mas Wafa ya. Ya, halo Mas Wafa. Halo, oke. Halo, iya. Selamat sore. Makasih udah datang. Sehat Mas? Iya, sehat, alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih Arya di siapa nih? Selanjutnya. Oh iya, selanjutnya ini adalah Kang Taufik Rifai, MPPAR. Beliau itu adalah Master of Tourism Planning dari ITB. Nah, sekarang nih beliau nih merupakan founder Sacita School of Social Business gitu. Jadi sekolah bagi wirausahawan muda gitu di Bandung sih kebanyakan, aku taunya udah kepo-kepo gitu. Jadi buat anak-anak muda yang belajar berbisnis gitu ya sama Kang Taufik. Banget. Nih, ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Yang paling ditunggu-tunggu siapa nih Arya? Wah, ini hits banget sih teman kita yang satu ini adalah Mas Rizky atau Andri Rizky Putra, Sarjana Hukum dan Master of Education. Jadi beliau ini adalah Ketua Pembina Yayasan Pemimpin Anak Bangsa dan sekarang jadi penasihat hukum di Dana Indonesia gitu. Jadi Dana yang sering ngasih promo-promo itu loh. Iya benar-benar. Iya, Dana ya. Pasti sobat promo di sini tuh pada suka pakai Dana deh. Benar, sobat promo ya. Iya, ya ampun kita jadi ini banget. Jadi promo. Jadi promo, jangan terlalu promo. Kita nggak dikasih sponsor. Oke, kita bacakan lagi tadi peraturannya ya, aku kuatkan lagi adalah untuk mikrofon di mute untuk para peserta, dan kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di message room aja, dan di YouTube juga ada. Jadi kalau misalnya nonton dari YouTube mau tanya, ditulis aja, nanti sama panitia akan dibacakan. Gitu. Betul. Oke, kita langsung aja. Hikmah bagaimana? Langsung aja, daripada kita kelamaan ngobrol nggak jelas, kita langsung bikin narasumber yang udah pasti ngasih kontribusi nyata ke Indonesia. Sip, kalau gitu. Aku sesi pertama ya Hikmah ya. Boleh banget, silakan Arya. Kamu sesi kedua, oke. Nah, sesi pertama ini kita akan ada 4 pembicara pertama. Jadi pertama itu ada Mbak Esti, kemudian akan dilanjutkan sama Dr. Anissa, kemudian dilanjutkan lagi sama Dr. Hilna, dan terakhir ada Mas Wafa. Jadi yang pertama adalah untuk Mbak Esti. Mbak Esti silakan, apa kabar Mbak? Ini Mbak Esti ini masih di mute Mbak. Oh iya, oke. Mbak Esti ini keren banget ya, saya udah ngecek juga, karena pernah TED Talk di Imperial juga ya Mbak Esti ya? Yes, pernah. Gila, mantep banget. Oke Mbak Esti, apakah ada materi Mbak? Ada, sudah di panitia seharusnya, jadi kalau bisa ditampilkan, nanti bisa langsung. Iya, baik panitia. Mbak Esti di DPR bagaimana nih untuk COVID? Pasti sibuk ya Mbak ya? Cukup sibuk. Jadi sebetulnya kita tuh sekarang masuk di ini ya, fase reses. Kita sekarang lagi reses sampai bulan Juni, tanggal 15. Jadi pertengahan Juni kita kembali lagi bekerja.
Tapi tentunya banyak yang perlu kita awasi ya, karena pemerintah kan tentunya setiap komisi mempunyai kewenangan masing-masing gitu yang berbeda-beda. Tapi kalau di Komisi 7 itu nanti saya ceritakan juga kita bermitra dengan misalnya Kementerian SDM, maka kita harus lihat gitu skema apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat. Jadi kayak misalnya meringankan beban masyarakat dari harga listrik. Jadi ada yang digratiskan gitu, ada juga yang diskon 50%. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita awasi gitu. Apakah betul masyarakat tuh merasakan dampaknya gitu kan. Nah, ini fungsi DPR dalam hal ini ada di situ. Nanti saya bisa sharing dikit lebih detailnya setelah setelah presentasi. Setelah materi. Materinya udah siap nih dari panitia. Oke, cool. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama tentunya Mata Garuda, thank you. LPDP, thank you gitu ya. Terima kasih atas undangannya hari ini. Mudah-mudahan sesi sharing ini tentunya akan bermanfaat untuk kita semuanya yang hadir hari ini. Dan kalau saya pribadi ini sifatnya sharing saja ya. Jadi lebih ke sharing mengenai pengalaman saya ketika saya menempuh ilmu di Inggris waktu itu. Lalu kemudian bagaimana saya mengabdi kepada negara setelah saya lulus dari Inggris. Nah, maka bagi yang belum kenal, nama saya Diah Roro Esti Widya Putri. Saat ini saya menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi 7. Dan kalau ke slide berikutnya, jadi Komisi 7 ini membidangi energi, ya kan, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan juga lingkungan. Dan selepas dari dunia politik ya, sebelumnya itu saya mendirikan sebuah yayasan namanya The Indonesian Energy and Environmental Institute. Nanti saya bisa cerita sedikit mengenai kegiatan-kegiatan di lembaga tersebut juga. Berikutnya. Nah, kalau saya dulu masuk di gelombang ini, pokoknya PK 41 di tahun 2015. Jadi saya tuh mulai kuliahnya di tahun 2015, selesai 2016, graduation-nya 2017. Karena memang sifatnya itu every May gitu, setiap bulan Mei ada graduation ceremony. Nah, berikutnya. Waktu itu saya menempuh ilmu S2 di Imperial College London di bidang namanya Environmental Technology dengan concentration in pollution management. Tapi esensi daripada semua ini adalah kebijakan lingkungan gitu, karena dia program ini masuknya di Center of Environmental Policy. Dan waktu saya kuliah di sana, saya bukan hanya fokus dari segi akademinya, namun saya juga terlibat di berbagai macam aktivitas yang sifatnya cultural events yang dimana saya dan rekan-rekan saya di Imperial waktu itu dapat mempertunjukkan budaya Indonesia, karena kebetulan my other hobby adalah nyanyi, terus pokoknya seni gitu, saya senang sekali. Jadi daripada terlalu stres dengan kuliah waktu itu, saya juga mengalokasikan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya hobi saya, tetapi sekalian juga bagaimana saya tetap bisa berguna untuk nusa dan bangsa gitu kan. Dalam hal ini ya saya memilih untuk betul-betul menunjukkan budaya negara Indonesia. Dan kemarin tuh ada sebuah pertunjukan namanya drama musikal Bawang Merah Bawang Putih, dan itu ditonton oleh kurang lebih 1.000 orang, dan yang datang itu dari berbagai macam negara, karena percuma juga ya kalau kita tampil audiensnya orang Indonesia gitu kan, sedangkan kita mau memperkenalkan budaya Indonesia keluar gitu. Nah, maka
Alhamdulillah itu berjalan lancar. Saya juga aktif di beberapa hal juga gitu ya, committees. Namun untuk programnya sendiri ini berlangsung selama satu tahun, ya, 1 full year. Memang rada cepat, jadi semuanya itu rasanya sangat compact gitu ya. Dan dulu itu kalau boleh cerita juga, saya sempat ditawarin kerja sebetulnya di sana. Nah, dilemanya adalah saya merasa ya bahwa ada semacam saya merasa itu saya hutang moral gitu kepada negara. Dan saya kepingin apapun yang saya lakukan itu dapat berguna untuk nusa dan bangsa. Baik itu kalaupun saya kerja di luar ataupun di Indonesia. Tapi saya betul-betul merenung gitu ya dengan hal ini. Dan saya memikirkan kembali gitu. Apakah saya mau melanjuti dan bekerja di Inggris saja atau kembali ke Indonesia. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk 100% kembali ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia gitu dengan cara saya sendiri. Nah, berikutnya, maka dalam hal ini saya waktu itu sempat apply ke beberapa research institution karena memang passion saya di situ ya, khususnya di bidang sustainability juga. Dan sempat diterima di beberapa gitu, salah satunya C4. Namun saya memilih akhirnya mungkin karena saya mempunyai banyak ide gitu waktu itu, dan saya kepingin mengembangkan sebuah lembaga sendiri yang sifatnya itu menggabungkan sektor lingkungan dan juga energi. Dan di sini the whole idea of this adalah bagaimana saya dapat hadir gitu ya dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk negara Indonesia. Visinya sangat luas dan sangat tinggi sebetulnya, tetapi saya dan kebetulan adik saya juga, dia alumni LPDP PK 51. Waktu itu kuliahnya di New York University. Nah, kita kebetulan mendirikannya berbarengan. Dan kita sempat diskusi gitu, gimana ya caranya yang paling efektif. Yang pertama adalah menggunakan top down approach, karena mengingat bahwa by the end of the day, orang-orang yang mempunyai kewenangan seperti khususnya policy maker, mereka lah yang bisa melakukan sebuah perubahan yang sifatnya masif gitu kan, yang dapat dirasakan dan langsung ditindaklanjuti di seluruh negara Indonesia, ibaratnya seperti itu. Nah, maka we felt kita berpikir bahwa kita harus bisa merangkul para pelaku kebijakan untuk mendiskusikan isu-isu yang sifatnya berkaitan dengan sustainability. Nah, maka waktu itu kita sempat mengadakan acara kegiatan Indonesia Energy Conference, menghadirkan Pak Menteri, waktu itu Pak Menterinya Pak Ignatius Yonan, terus DPR kita undang juga, karena pokoknya kementerian tanpa DPR kan mereka fungsinya tidak, ibaratnya there's something missing gitu, karena mereka harus berjalan berbarengan. Nah, maka dalam hal itu kita juga mengundang Pak Setia Novanto, waktu itu beliau adalah Speaker of the House, ya kan, Ketua DPR, dan juga berbagai macam industri, the private public sector, NGO kita undang beberapa, terus juga anak-anak muda, akademisi, karena kita melihat bahwa untuk bisa merealisasikan masa depan berkelanjutan, untuk bisa merealisasikan kedaulatan energi, dan lain sebagainya, kita harus bekerja sama. Jadi esensi gotong royong dalam hal ini tuh sangat-sangat penting. Nah, maka top down approach tentunya sangat krusial dalam hal ini, dan alhamdulillah kita juga dapat melakukan ibaratnya itu seperti policy advocacy ya. Jadi kita memberikan masukan-masukan tertentu kepada para pelaku kebijakan. Nah, yang tidak kalah penting adalah bottom up approach. Jadi bagaimana kita bisa merangkul masyarakat, komunitas-komunitas gitu ya, agar mereka bisa melakukan perubahan dengan bergotong royong melakukannya bersama. Nah, waktu itu kita juga sempat ada beberapa pilot project, salah satunya di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kebetulan ini incorporating dua hal. Jadi bottom up approach kita lakukan, top down approach kita lakukan juga. Yang pertama kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Temanya waktu itu adalah waste management, bagaimana kita bisa memperbaiki cara
pengelolaan sampah di wilayah ibaratnya daerah yang bahkan bisa dibayangkan di sana itu tidak ada dan belum ada tempat pembuangan akhir. Jadi secara mereka mengelola sampah itu masih sangat terbelakang gitu. Bahkan setiap sore mereka membakar sampah setiap harinya. Jadi ini merupakan sebuah masalah yang mungkin menurut mereka tidak merupakan masalah yang besar, tetapi sebetulnya if it's done consecutively, efeknya kan pasti sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, maka kita merangkul pemerintah daerahnya agar dapat membantu mereka merancang kebijakan yang sifatnya tentunya berguna gitu ya untuk pengelolaan sampah di sana. Dan juga bottom up approach-nya kita kerjasama dengan komunitas-komunitas, kita ngadain kegiatan beach clean up, kita melakukan riset berdasarkan apa sih komponen sampah di pantai itu gitu. Dan kita menemui bahwa 70% daripada sampah yang kita kolek adalah sampah plastik. Dan maka dari sini kita juga mengetahui, mempelajari bahwa ternyata plastik itu merupakan salah satu permasalahan di wilayah tersebut dan bahkan di Indonesia menurut saya ya. Nah ini beberapa kegiatan sosial yang kita lakukan melalui IE2I namanya, Indonesian Energy and Environmental Institute. Nah berikutnya lagi, kalau TEDx tadi sempat singgung, jadi saya memang setiap kesempatan yang saya dapat gitu ya untuk bukan hanya membawa nama negara Indonesia, tapi juga untuk membahas mengenai isu-isu yang berkaitan tentang sustainability, itu saya ambil gitu dan saya betul-betul menggunakannya agar informasi ini bisa lebih disebarluaskan gitu. Nah, yang berikutnya, karena memang saya itu mempunyai mungkin I would say saya mempunyai jiwa sosial yang cukup tinggi gitu dan kepedulian untuk masyarakat yang cukup tinggi, dan waktu itu sempat kesorot oleh partai gitu. Jadi kebetulan memasuki fase pemilu 2019 juga dan sedang dibutuhkan perempuan untuk maju gitu kan sebagai anggota DPR RI. Lalu kemudian ada kuota 30% gitu, di mana 30% daripada caleg harus perempuan. Nah, karena saya mempunyai background seperti ini dan mereka berpikir bahwa I had a chance at the time, why not give. Akhirnya saya memilih untuk terjun gitu di dunia politik, walaupun memang sebetulnya saya sudah terlibat cukup lama. Kebetulan keluarga saya juga bapak saya ya waktu itu cukup lama di DPR juga. Jadi saya itu mimpi untuk menjadi anggota DPR sudah cukup lama sebetulnya. Cuman saya itu nggak pernah nyangka bahwa bisa terjadi sekarang gitu loh, di usia sekarang. Nah, alhamdulillah kemarin saya nyalek di daerah pemilihan Jawa Timur 10, meliputi Kabupaten Gresik dan juga Lamongan, dan dapat kepercayaan oleh masyarakat gitu ya untuk bisa mewakili mereka di DPR. Dan alhamdulillah pada bulan Oktober tahun 2019 saya dilantik sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Nah, berikutnya. Ini hanya beberapa foto saja kegiatan saya, baik itu waktu kampanye dan juga kegiatan di komisi, waktu paripurna dan lain-lain. Berikutnya. Dan if you go next, ya. Jadi saya diberi kepercayaan untuk duduk di Komisi 7. Jadi tadi sudah saya sampaikan Komisi 7 membidangi energi, sumber daya mineral, ya kan, riset teknologi, dan juga lingkungan. Dan di sini kita mempunyai berbagai macam mitra kerja. Ya, salah satunya kalau kita berbicara mengenai kementerian ya, kita bermitra dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ESDM, lalu kemudian Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi. Dari segi kementerian, lalu kemudian ada juga lembaga pemerintah non-kementerian, LPNK, dan ini meliputi beberapa research institutions, kayak misalnya BPPT, ya kan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, lalu kemudian LIPI, ada LAPAN, Batan, dan lain sebagainya. Lalu selain dari itu, kita juga bermitra dengan SKK Migas,
atau yang disebut sebagai Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang cukup panjang singkatan dari SKK Migas ini, dan juga dengan kontraktor-kontrak kerjasama. Jadi berbagai macam company yang saat ini sedang beroperasi di Indonesia, oil and gas company yang beroperasi di Indonesia, baik itu ExxonMobil, Chevron, PetroChina, Petronas, ya kan, dan lain-lain. Dan tentunya juga Pertamina mohon maaf, dalam 1 menit lagi ya Mbak ya. Oke ya, Iya. dalam hal ini juga menjadi salah satu mitra kerja kita. Berikutnya. Dan di DPR ini memang mempunyai 3 fungsi ya. Yang satu adalah legislasi, lalu kemudian anggaran, dan juga pengawasan. Berikutnya. Ini hanya beberapa foto kegiatan di DPR melakukan ketiga fungsi tersebut. Next. Dan salah satu fungsi kita pengawasan ya, dalam hal pengawasan kita mempunyai kewenangan untuk betul-betul mengecek di lapangan apakah betul apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan. Karena contoh sedikit saja bahwa negara Indonesia ini mempunyai target, karena kita sudah meratify Paris Agreement, kita mempunyai target untuk menurunkan gas rumah kaca sebesar 29%, 41% dengan bantuan internasional gitu kan. Terus juga punya target bauran energi nasional kita adalah 23% EBT di tahun 2025. Nah, kita mempunyai kewenangan untuk ngecek di lapangan apakah betul pemerintah bisa merealisasikan hal ini. Dan melalui kunjungan kerja seperti inilah waktu itu kita ke Kupang di NTT melihat secara langsung dampak kepada masyarakat setempat juga, dan DPR mempunyai kewenangan untuk betul-betul mendorong pemerintah ketika pekerjaan di lapangannya memang tergolong kurang gitu. Berikutnya, ini beberapa slides berikutnya ingin saya cantumkan untuk memperkenalkan juga ada beberapa fungsi lainnya di DPR, ada namanya Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ini singkatan dari singkatannya adalah BKSAP. Dan kebetulan saya ketua grup kerjasama bilateral buat Indonesia dan Peru, gitu kan, dapat kepercayaan itu. Dan BKSAP ini adalah sebuah alat kelengkapan Dewan di DPR yang merupakan ujung tombak diplomasi parlemen, gitu. Jadi kita ini dalam hal ini meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral. Dan banyak isu yang kita bahas, kebetulan yang paling terakhir saya bicara di United Nations Forum ya, membahas mengenai bagaimana kita bisa merealisasikan the Sustainable Development Goals. Dan ini merupakan salah satu peran negara Indonesia untuk memberikan update juga di ajang internasional bahwa saat ini kita ada di mana dan kedepannya plan kita seperti apa. Nah, yang terakhir saya ingin memperkenalkan juga namanya next OPI, Open Parliament Indonesia. Kan kita mengetahui juga ya bahwa kita harus mengakui bahwa DPR ini kan trustability-nya sangat rendah. Jadi masyarakat itu lebih tidak suka daripada suka dengan DPR gitu kan. Nah, maka OPI ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR melalui beberapa hal, baik itu melalui teknologi gitu ya, memanfaatkan sosial media DPR, lalu kemudian website, agar informasi itu betul-betul tersalurkan dan kita transparan. Dan bahkan saya pribadi juga menggunakan sosial media saya untuk setiap harinya bercerita gitu, kegiatan apa saja yang kita lakukan di DPR, dan saya ingin transparan agar masyarakat itu terbuka untuk ingin berpartisipasi dalam hal ini. Maka saya membuka ruang agar kita bisa berkomunikasi, kita bisa discuss gitu ya, agar di DPR ini dapat mendorong kebijakan yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Nah, yang paling terakhir yang saya ingin sampaikan ada namanya Kaukus Ekonomi Hijau. Kaukus Ekonomi Hijau ini mempunyai goal juga untuk merealisasikan masa depan berkelanjutan, dan di sini kita membuka ruang diskusi tersebut, di mana tadi barusan saya sampaikan kita membuka ruang diskusi antar baik itu private public sector, baik itu aktivis, baik itu NGO, teman-teman yang ada di sini, bahkan saya buka ruang untuk kalian semua untuk bisa berdiskusi dengan kami, karena dalam menciptakan masa depan berkelanjutan, fighting climate change, kita harus bekerja sama gitu. Dan saya yakin expert itu banyak sekali di luar DPR.
Nah, maka dari sinilah kita harus menampung informasi-informasi yang ada, kajian-kajian yang ada, agar DPR ini bisa mendorong kebijakan yang sifatnya science-based. Bukan hanya apa yang kita berpikir untuk baik gitu, untuk masyarakat. Nah, maka dalam hal ini kita sangat membuka ruang untuk semuanya yang hadir di sini untuk berdiskusi, dan mudah-mudahan ke depannya juga, karena kita sudah kenalan ibaratnya ya, kalian more than happy bisa sharing dengan saya, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih Mbak Esti. Bermanfaat untuk kalian semua. Iya Mbak Esti, nanti akan ada pertanyaan ya di akhir sesi, jangan kemana-mana dulu Mbak. Itu tadi dari Mbak Esti, keren banget ya pengalamannya di DPR. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua. Untuk yang kedua ini langsung kita panggil dua pembicara, yaitu Dr. Ninis dan Dr. Hilna. Dr. Ninis. Ya, oke. Teman-teman, apakah sudah bisa lihat ya? Ini ada Dr. Ninis dan Dr. Hilna. Dr. Ninis ini lagi di rumah sakit ya, Dok ya? Oh iya, kebetulan lagi di rumah sakit. Maaf ya. Itu standby di rumah sakit ya? Hari Minggu juga ya, Mbak Ninis ya? Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran. Iya, kebetulan lagi standby. Iya, kedengeran ya. Kebetulan lagi dapat dinas di hari yang sama dengan acara, jadi saya nyari tukeran dinas juga nggak dapat. Oh gitu, jadi kita diskusi langsung. Aman. Diskusi langsung boleh. Dari rumah sakit, oke. Ini mau Mbak Ninis dulu apa Mbak Hilna dulu? Saya boleh dulu. Saya cerita dikit aja sih sebenarnya. Ya. Pengalaman, ada slide-nya nggak ya? Ya. Singkat saja sih. Halo semuanya. Selamat sore. Terima kasih kepada Mata Garuda dan LPDP sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara, sekedar sharing sedikit tentang bagaimana sih kita sebagai awardee alumni LPDP untuk kedepannya sebagai profesi masing-masing ya. Slide-nya berikutnya. Saya slide berikutnya. Ini perkenalan saya saja. Saya lulus pendidikan dokter tahun 2011, kemudian melanjutkan dengan pendidikan dokter spesialis anak dan lulus tahun 2019 dengan beasiswa LPDP. Kebetulan saya masuk 2015 itu di PK 29. Saat ini saya aktif di organisasi IDI dan IDAI. IDI itu adalah Ikatan Dokter Indonesia Jakarta, kemudian anggota IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia Jakarta. Pekerjaan utama saya saat ini adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia. Kebetulan ada rumah sakit pendidikan baru yang ada di Universitas Indonesia yang melakukan pelayanan dan juga pendidikan. Saya membagi sesi ini menjadi 3. Yang pertama adalah bagaimana kontribusi saya sebagai seorang dokter kepada masyarakat. Kemudian bagaimana LPDP berperan dalam mewujudkan cita-cita yang saya miliki. Kemudian adalah karir setelah lulus pendidikan spesialis ini sendiri. Berikutnya adalah sebelumnya. Ini slide-nya agak susah. Kontribusi dokter, kita tahu sendiri, dokter itu sebagai seorang dokter adalah seorang pelayan kesehatan yang holistik dan komprehensif kepada masyarakat. Kemudian adalah seorang pendidikan komunitas juga yang berkesinambungan. Jadi di sini adalah kita sebagai care provider. Dokter adalah sebagai care provider itu melayani kesehatan masyarakat, baik pada orang sakit, orang sehat, kita melayani kebutuhan kesehatannya secara menyeluruh. Decision maker, karena seorang dokter itu dituntut untuk membuat keputusan kepada pasien-pasiennya. Communicator, kita adalah seorang dokter itu juga sebagai seorang yang memberikan edukasi kepada masyarakat mana yang bisa mereka lakukan untuk utamanya untuk kesehatan diri sendiri. Kemudian ada community leader, manager, researcher, dan juga intern. Slide berikutnya. Sebagai 7-star dokter ini, saya sebelum saya memikirkan untuk melanjutkan pendidikan spesialis
itu saya bekerja sebagai dokter umum di daerah waktu itu saya di daerah Sumatera Barat di Sawah Lunto. Saya mengabdi di sana selama kurang lebih 1 tahun dan melihat kebutuhan masyarakat ini masyarakat Indonesia ini untuk bidang kesehatan tuh khususnya apa sih yang dibutuhkan, sehingga itu baru menimbulkan passion saya ingin melanjutkan spesialis kemana gitu, ke jurusan mana. Setelah saya lihat-lihat lagi, saya waktu itu saya sangat sedih ya melihat orang tua di sini belum bisa mengerti. Halo? Ya, belum terlalu mengerti atau belum terlalu cakep dalam membesarkan anaknya. Jadi saya langsung passion saya kepada saya harus bisa nih mendidik orang tua bersama mendidik masyarakat juga, bagaimana anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini tumbuh secara sehat dan berkembang dengan baik sehingga menjadi aset bangsa untuk kedepannya. Karena saya sedih banget melihat kalau anak-anak Indonesia itu kurang gizi, anak-anak Indonesia ini tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak mendapatkan input yang bagus dari masyarakat sekitarnya, sehingga saya langsung saya akan mengambil spesialisasi anak sehingga saya bisa membantu masyarakat Indonesia terutama orang tua bagaimana seorang anak itu bisa dididik dan berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki. Selanjutnya ya, nah kebetulan saya juga kebetulan waktu itu LPDP pada tahun saya ingin masuk spesialis, LPDP sendiri baru membuka untuk program spesialis. Alhamdulillah saya langsung mengejar itu beasiswa tersebut, karena kalau untuk kebetulan kalau misalnya seorang dokter ingin melanjutkan pendidikan spesialis, dia tidak bisa bekerja, harus menabung dulu. Saya langsung berpikir, kalau misalnya saya ikut LPDP, saya ada beasiswa, saya bisa cepat mewujudkan apa yang saya inginkan. Waktu itu saya juga selama pendidikan, LPDP ini membantu mewujudkan cita-cita saya itu dalam hal selain dalam financial consent, ternyata saya juga mendapatkan komunitas, saya bergabung dalam komunitas besar dengan networking yang baik dan bisa melakukan kontribusi kepada masyarakat secara langsung. Saya juga kaget karena banyak sekali agenda-agenda LPDP yang sesuai dengan apa yang saya inginkan dalam kontribusi kepada masyarakat, mulai dari pendidikan, mulai dari ada acara-acara untuk mencerdaskan masyarakat lah sepertinya. Jadi itu merupakan termasuk passion saya di sana, dan kebetulan saya senang sekali dengan adanya LPDP ini. Selain saya bisa lancar dalam hal pendidikan, kemudian saya juga bisa ikut berkontribusi secara nyata kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya, apa lagi ya? Ini gambarnya kurang rapi ya. Sebenarnya ini adalah slideshow-nya. Saya ada beberapa acara yang saya ikuti sebagai seorang dokter. Khususnya di bidang anak, saya ikut dalam pendidikan edukasi kepada anak-anak, kemudian ikut dalam baksos, ikut dalam edukasi kepada orang tua bagaimana menjaga anaknya biar tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian slide berikutnya. Nah, untuk karir setelah lulus, kebetulan setelah lulus LPDP, saya berpikir selain saya bisa berkontribusi langsung ke dalam pelayanan kesehatan ke rumah sakit, saya punya passion untuk saya juga ingin menjadi pendidik selain kepada masyarakat juga kepada mahasiswa atau semua yang bergerak di bidang kesehatan. Saya berpikir saya sebaiknya jadi dosen juga gitu. Jadi setelah saya berpikir, saya diskusi dengan LPDP apakah saya boleh setelah lulus tetap kerja di Jakarta waktu itu, karena biasanya kalau untuk dokter spesialis programnya biasanya diutamakan adalah lulusan-lulusan yang ingin bekerja di daerah, karena mereka ingin distribusi dokter Indonesia itu
sampai juga ke daerah. Cuman karena saya berpikir saya ingin mewujudkan juga cita-cita saya sebagai seorang pengajar, saya juga ingin mewujudkan cita-cita untuk membuat lebih banyak kebijakan yang untuk bidang kesehatan ini. Saya minta izin ke LPDP, saya boleh kerja di Jakarta atau tidak, diizinkan sehingga saya diterima di Rumah Sakit Pendidikan UI. Di Rumah Sakit Pendidikan UI ini saya selain melayani kesehatan secara langsung, secara holistik dan komprehensif pada pasien-pasien, saya juga di sini membuat sebuah pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti webinar, kemudian masyarakat seminar secara langsung, kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswa juga saya ikut di sana kontribusi untuk mengajar mahasiswa, mengajar terus dan lain-lain. Itu sih Mas untuk jenjang karir saya setelah lulus, dan terima kasih pada LPDP sudah membantu saya sampai saat ini. Ini adalah foto-foto, ini kurang terlalu rapi ya, ini sebenarnya slideshow. Terima kasih Mbak Ninis. Apa-apa ini harusnya slideshow ya? Iya, slideshow. Mbak Ninis ini sebelah kanan tuh lagi apa tuh Mbak? Lagi pegang bayi ya Mbak ya? Oh iya, saya kan bidang anak jadi dokter anak itu kita perannya sih bahkan dari sejak kandungan itu kita sudah monitoring anaknya sampai dia lahir, sampai dia baru lahir, gimana perkembangannya, apakah gizinya, perkembangannya, apakah dia imunisasinya, itu semua penting kita monitor sebagai dokter anak selain dari anak sakit. Karena kalau dokter anak ini kita pasiennya dua tipe ya, anak sakit dan anak sehat, karena kita semua juga harus benar, yang sehat juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai dia sehat tapi dia kurang gizi, jangan sampai dia sehat tapi dia tidak diimunisasi, dia sehat tapi dia tidak berkembang sesuai dengan potensinya. Itu selalu kita pasti kita pantau terus anak-anak kita supaya aset bangsa untuk 30-50 tahun ke depan kita pastikan anak-anak kita sehat. Luar biasa. Oke Mbak Ninis, terima kasih. Mungkin Mbak Hilna mau ada materi juga? Iya. Ini masih ada kurang lebih 5 menit lagi Mbak. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang sekali bisa sharing di sini. Tadi mungkin udah diperkenalkan nama saya. Tema hari ini adalah cinta dan bangun Indonesia dengan caramu. Dan memang highlight saya yang paling utama adalah dengan caramu. Ingat, the first rules kalau kita mau berkontribusi cinta Indonesia dan bangun Indonesia itu adalah jadi diri sendiri. Jadi setiap orang punya peran masing-masing. Anggaplah diri kita tuh yang terbaik dan kita tuh jangan copy paste dengan kesuksesan orang lain. Walaupun kita satu bidang, kita punya cara sendiri, kita punya bidang sendiri, kita punya cara sendiri. Makanya saya mau buat nutrisi tepat untuk Indonesia maju cepat dan pesat. Boleh di-next? Boleh di-next? Iya, ini mungkin kurikulum vitae saya. Saya akan jelaskan kegiatan yang saya lakukan di organisasi maupun di pekerjaan di slide-slide selanjutnya. Boleh di-next? Oke, jadi semuanya berawal dari mimpi yang dimimpikan teman-teman. Ingatlah teman-teman, kalau boleh saya share nih, dulunya waktu saya masih pertama sekali mengecap pendidikan dokter umum, waktu itu saya ikut upacara bendera dan diumumkanlah mahasiswa berprestasi itu adalah dari Fakultas Kedokteran. Waktu itu saya nyeletuk, wah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gue harus jadi mahasiswa berprestasi nih, gitu waktu itu. Tapi mimpi itu dibiarkan teronggok begitu saja. Saya tidak mencari tahu bagaimana menjadi mawapres, bagaimana caranya. Nah, di semester 5, alhamdulillah saya dapat selebaran mengenai apa saja sih syarat mawapres waktu itu. Dan ketika saya bercermin kepada diri saya sendiri, wah ini tinggal dikit lagi nih. Jadi saya berusaha dan dalam waktu 2 minggu, waktu itu memang deadline-nya 2 minggu, saya bisa mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, kemudian menang di universitas, dan 2 bulan kemudian saya ikut pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Apa checkpoint-nya di sini? Artinya mimpi tanpa ada realisasi, tanpa ada upaya memimpikan itu means nothing, gitu.
Nah, jadi belajar dari itu ketika saya punya cita-cita atau mimpi untuk saya pengen sekolah nggak pakai biaya orang tua, saya pengen sekolah karena saya sendiri gitu ya, di beasiswa dengan orang lain, dengan cara LPDP, saya langsung searching, langsung cari tahu bagaimana caranya, belajar dari orang-orang yang sudah, dan saya tidak mau mengonggokkan mimpi saya lagi. Sama ketika saya udah jadi awardee, LPDP, saya merasa saya dibayari oleh uang rakyat, maka saya berpikir harusnya saya membanggakan LPDP. Dan saya juga nggak mengonggokkan mimpi saya lagi. Ketika saya lulus dari spesialis gizi klinik, saya berhasil menjadi IPK tertinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Next. Jadi, pesan saya, ketika mimpi direalisasikan, maka mimpi tersebut akan menjadi sesuatu. Dan bagaimana caranya supaya mudah merealisasikan mimpi? Nggak omdo gitu ya, nggak asal ngomong. Adalah jadikan mimpi itu passionmu. Atau kita temukan passionnya, baru buat mimpi di passion tersebut. Misalnya dulu, memilih passion itu jadi dokter umum, saya mau jadi spesialis apa ya? Nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Oh, saya pengen anak gitu kayak Mbak Ninis, saya pengen obgyn, anestesi, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau bagi saya itu butuh proses. Jadi tipsnya adalah coba segalanya. Coba segala yang baru dan fokus. Jangan coba terus ngomong-ngomong gitu doang, terus habisin waktu. Nah, jadi kita harus coba fokus, kemudian kita menemukan passion. Pengalaman saya ikut beberapa organisasi, dan yang paling saya suka adalah karya tulis ilmiah waktu itu. Kalau mungkin saya hanya sampai di karya tulis ilmiah, mungkin ya saya dari yang tidak juara ketika dilombakan jadi juara. Mungkin hanya sampai di situ saja. Tapi tidak, ketika kita memilih passion, kita harus tahu di mana fokusnya. Saya melihat ketika saya menang, karya tulis ilmiah saya itu berbicara tentang local food. Ya, jadi Indonesia punya banyak sekali tanaman-tanaman yang berpotensi sebagai obat. Dan di agama saya diajarkan bahwa seluruh penyakit ada obatnya. Dan insya Allah obatnya tersedia di alam. Saya menemukan banyak sekali senyawa-senyawa aktif yang siap diubah gitu ya menjadi obat-obat yang sangat potensial gitu. Jadi tidak hanya dapat bonus juara, dapat duitnya, tapi juga saya menemukan passion sehingga akhirnya memutuskan masuk spesialis gizi klinik. Nah, disinilah mulai peran LPDP. Ingat tadi, mulailah dari yang simple, dari yang nggak juara, gitu, jadi ngulang lagi, jadi juara, gitu kan, jadi juara 1. Begitu juga LPDP. Awalnya hanya sebagai, oh ini loh sumber keuangan aku ketika mau sekolah. Tapi setelah itu bisa menjadi family, networking, dan wadah aktualisasi diri. Ini yang paling sangat penting. Saya akan lihat the next. Ketika saya lulus, oke, LPDP adalah jadi sumber duit. Di PK, oke, ketemu orang-orang hebat. Tapi ketika saya menjadi awardee, boleh di next. Saya bergabung dengan LPDP UI. Disinilah saya menemukan orang-orang yang satu frekuensi. Satu frekuensi untuk apa? Untuk membangun Indonesia. Waktu itu bidangnya beda. Banyak ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Saya tetap ikut. Saya mengikuti beberapa SKS MG Talk sebelumnya, ekonomi, keuangan, dan yang lainnya. Tapi boleh di next. Ketika saya merasa bahwa passion saya adalah medis, maka saya ingin menemukan teman-teman yang satu frekuensi tapi di bidang medis. Akhirnya, setelah menjadi RT selama 2 tahun, saya berhasil menginisiasi buka puasa pertama 120 awardee spesialis di Fakultas Kedokteran UI, kemudian menelurkan ide-ide yaitu baksos. Tapi kan namanya spesialis sibuk ya, biasanya jaga, punya banyak tugas. Ketika kita mau buat baksos yang besar, kalau kita cuma punya modal yang spesialis aja, saya yakin nggak jadi besar. Akhirnya kita berkolaborasi dengan LPDP UI. Dan hasilnya kita bisa menurunkan 75 dokter spesialis turun ke Bogor waktu itu dan menangani sekitar 300 sekian pasien dan membawa mesin EKG, kemudian dengan pengobatan yang lumayan lengkap juga di situ. Artinya teman-teman berkolaborasilah. Dan sekarang ketika saya menjadi spesialis gizi klinik, teman-teman bisa lihat di slide saya bahwa gizi dimulai dari pertama sekali ibu hamil, itu sangat Yulna 1 menit lagi ya. Iya, itu sangat berpengaruh terhadap bayinya dan nanti akan menelurkan generasi-generasi bangsa yang hebat. Bukan hanya itu
orang sehat. You are what you eat gitu ya. Sehat makannya apa, nantinya jadi penyakit degeneratif atau mungkin nanti jadi sakit. Nah, ketika udah sakit, mungkin nanti jadi komplikasi. Bahkan pasien-pasien yang dirawat di ICU juga membutuhkan nutrisi. Jadi ada banyak sekali aspek. Dan ketika saya kembali ke Medan, spesialis gizi klinik hanya ada 5 di sini ya. Hanya ada 5 dan saya yakin jika saya bekerja hanya 5 orang, nggak akan bisa nih membuat edukasi nutrisi gizi yang baik sekota Medan gitu. Akhirnya saya buat tim. Mungkin teman-teman bisa lihat di tim saya ikut di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, saya ikut di Mata Garuda LPDP Sumatera Utara, saya juga ikut di Junior Doctor Network Indonesia. Dan di era pandemi, ketika kami berkolaborasi, lihatlah, mungkin teman-teman bisa lihat banyak sekali pembagian APD gitu ya, kegiatan-kegiatan pembagian APD di situ, yang ketika JDN sendiri memberikan APD ke saya untuk dibagikan ke Sumatera Utara dan Aceh, karena itu adalah wilayah kerja saya, mungkin yang dapat cuma 20 rumah sakit. Tapi ketika saya join dengan Mata Garuda, saya bisa ke 35 rumah sakit. Kemudian ada banyak hal lainnya, misalnya saya berusaha mengedukasi, karena pandemi COVID-19 adalah momentum kita untuk berpola hidup sehat. Edukasinya lewat apa? Dengan join ke JDN, saya punya kesempatan untuk di Prambors ataupun di RRI, kemudian saya punya banyak sekali kesempatan. Jadi ingat, berkolaborasilah. Jangan berpikir diri sendiri bisa melakukan segalanya. Mungkin itu dari saya, pesan-pesannya. Semoga bermanfaat dan memotivasi semuanya. Wah, terima kasih Mbak Hilna dan Mbak Ninis. Kayak Mbak Ninis tadi harus bekerja ya. Jadi nggak bisa ikut sampai selesai, nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya adalah Mas Wafa Taftazani. Mas Wafa? Ya, halo. Iya, halo. Gimana, Mas? Udah siap? Wah, keren banget nih background-nya. Kayak lagi di orang kasar. Oke, silakan Mas Wafa. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Dan mungkin selamat pagi dan selamat malam juga ya, karena kan ini kalau nggak salah global ya, ini audiensnya kan. Jadi teman-teman LPDP dan aspiring awardees dari seluruh dunia. Oke, perkenalkan nama saya Wafa Taftazani. Saya juga akan sharing aja sebenarnya, mudah-mudahan inspiring dan bermanfaat. Tapi saya mungkin nggak bisa banyak materi yang berhubungan tentang kayak misalnya teori atau kayak misalnya yang bersifat akademis, enggak. Saya akan lebih sekedar sharing seperti Mbak Esti tadi. Mungkin saya share screen-nya berarti ya. Sorry. Teman-teman bisa lihat screen saya? Bisa. Oke, sorry. Oke, teman-teman bisa lihat ya? Iya. Oke, udah full screen. Oke, udah full screen sekarang. Oke. Jadi, ini ada email saya di sini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lanjutan, karena kan ini waktunya terbatas, feel free untuk email aja. Kalau misalnya ada waktu, pasti saya usahakan untuk dibalas. Saya akan cerita aja tentang journey saya. Jadi saya S1 di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, mengambil jurusan ilmu politik dan hubungan internasional waktu itu. Karena memang sebenarnya saya sangat passionate tentang isu-isu internasional, udah dari kecil. Sangat passionate juga dengan international politics, sangat tertarik dengan foreign policy dan law, sehingga saya memutuskan untuk mengambil waktu itu hubungan internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Sebenarnya saya juga waktu itu keterima di jurusan ekonomi Universitas Indonesia, tapi saya waktu itu memutuskan untuk tidak mengambil karena waktu itu concern adalah takutnya kalau memaksakan untuk belajar ekonomi malah nggak bisa lulus dengan IPK yang bagus gitu. Jadi akhirnya memutuskan waktu itu untuk ngambil jurusan yang kira-kira saya passionate gitu. Di Unpar sendiri saya aktif di berbagai organisasi, saya menjadi wakil ketua himpunan dan juga ikut di berbagai acara internasional dan nasional seperti Harvard National Model United Nations, Harvard World, berbagai MUN lokal dan lain-lain. Saya lulus di tahun 2012, kemudian lanjut bekerja, actually waktu itu internship di European Union Delegation to Indonesia dan Brunei Darussalam. Jadi delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, saya internship selama 3 minggu dan sebenarnya waktu itu hadiah dari menang lomba debat. Jadi lucu juga waktu itu lomba debat, tapi hadiahnya adalah kerja tidak dibayar.
Kalau saya pikir-pikir sekarang, oh lucu juga ya. Tapi saya dapat banyak pengalaman yang sangat berharga lah tentang dunia foreign policy di situ. Saya juga sempat menjadi konsultan untuk Kementerian Luar Negeri setelah saya menyelesaikan internship di European Union Delegation selama 6 bulan. Dan di situ saya sebenarnya agak ngerasa, oke, kok ini agak ternyata public service career itu agak berbeda dari yang saya bayangkan gitu. Agak berbeda yang dari saya bayangkan, sehingga jadinya waktu itu untuk saya berpikir caranya bagaimana saya bisa mendapatkan yang saya inginkan. Yang waktu itu sebenarnya adalah growth dan impact dalam skala yang besar dan kecepatan gitu. Karena waktu itu kecepatan yang tidak saya temukan, sehingga saya memutuskan untuk jump ke private sector. Private sector itu waktu itu ke Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Saya gabung ke tim investment banking, corporate finance-nya. Jadi waktu itu sangat tidak berhubungan dengan jurusan kuliah S1 saya sebenarnya. Saya S1 belajar ilmu politik, hukum, dan lain-lain. Di MUFG itu saya mengurusi corporate finance. Jadi pendanaan korporasi, pendanaan project untuk BUMN, perusahaan multinasional, dan proyek-proyek high risk ya, yang tidak bisa sesimpli mengambil kredit dari bank gitu. Saya pernah terlibat dalam pengerjaan oil rig, padahal saya nggak tahu apa-apa tentang oil rig. Bahkan saya waktu itu terlibat dalam feasibility study untuk MRT Jakarta, dan itu tahun 2013. Saat itu karena kan JICA terlibat ya, Japan International Cooperation Agency, dan MUFG adalah partner resmi dari JICA untuk melakukan feasibility study MRT Jakarta. Jadi benar-benar wah, saya belajar semuanya serba baru gitu, belajar financial modeling, belajar business modeling, belajar accounting, belajar risk analysis, dan lain-lain. Saya 3 tahun di MUFG. Ketika saya bekerja di MUFG, saya bergabung dengan organisasi Indonesian Youth Diplomacy. Sedikit cerita tentang organisasi Indonesian Diplomacy. Ini adalah organisasi pemuda perwakilan resmi dari G20 di Indonesia. Y20. Jadi Indonesian Youth Diplomacy secara tiap tahun secara konsisten akan menyaring 2-5 anak muda yang akan dipilih setiap tahunnya untuk mewakili Indonesia di G20 sebagai bagian dari delegasi resmi Indonesia di sana. Kebetulan saya waktu itu bergabung karena saya terpilih untuk mewakili Indonesia di Y20 Turki 2015 gitu, dan Y20 China 2016. Nah, ini pre-LPDP 2012 sampai 2015. 2015 saya alhamdulillah keterima LPDP di University of Cambridge di Inggris. Waktu itu sebenarnya milihnya antara Cambridge atau Oxford, karena biasanya kalau di Inggris gitu ya, antara ke Oxford atau ke Cambridge, udah gitu aja. Dan setelah saya lihat-lihat gitu, dapat feel-nya better aja sih di pas di Cambridge itu, lebih friendly, tahunnya dia is a small town, kota kecil gitu, nggak hiruk pikuk gitu ya. Dan kebetulan saya juga pengen escape dari Jakarta waktu itu, yang rasanya, dan waktu itu masih sangat macet ya, nggak kayak sekarang PSBB gitu. Jadi waktu itu Cambridge benar-benar pilihan yang tepat buat saya, dan saya juga banyak teman. Karena banyak yang ke Inggris, ada yang di Imperial juga, ada di UCL, ada di King's, dan lain-lain. Jadi dapat banyak teman lah. Nah, setelah LPD, nah ini beberapa foto aja selama saya di Cambridge. Jadi di Cambridge saya mengambil MBA, Master of Business Administration, selama 1,5 tahun. Yang di kanan ini foto wisuda. Jadi kalau di Cambridge itu uniknya itu dia kayak Hogwarts, kita masuk ke Cambridge terus kita dibagi ke houses gitu. Kita join salah satu houses dan kita akan hidup bareng si house itu, makan bareng mereka, belajar bareng mereka, senang-senang sama mereka. Jadi benar-benar punya sense of belonging yang kuat terhadap si house-nya tersebut gitu. College istilahnya kalau di kita nyebutnya. Nah, tapi uniknya adalah at times kita akan gabung bersama house dan college lain untuk dinner gitu, bareng-bareng satu meja, bahkan kadang-kadang ngundang keluarga juga, ngundang teman juga, yang di foto di kiri bawah. Kita nyebutnya formal dinner. Jadi overall pengalaman yang sangat menarik gitu. Saya by the way LPDP PK 37. Jadi waktu itu termasuk yang salah satu yang early ya. Sekarang kayaknya udah sampai ratusan ya kayaknya angkatannya. 160. Oh oke. Wow, oke. Udah banyak. Itu. Nah, karena lucu juga karena orang bingung kok bisa sih MBA dibiayain LPDP. Saya sempat nanya juga kemarin tuh. Menurut saya sih kayaknya waktu itu sempat kecolongan ya, mungkin LPDP ngebiayain MBA gitu. Tapi mudah-mudahan saya tetap bisa berkontribusi. Saya nggak maksudnya cuma mikirin diri sendiri gitu kan, mentang-mentang ngambil MBA. Saya berusaha berkontribusi sebanyak mungkin ke bangsa dan negara, yang saya akan juga ceritakan di beberapa slide selanjutnya gitu. Dan by the way saya juga langsung balik, bukan cuma karena LPDP, tapi karena juga saya punya keluarga yang tidak bisa saya tinggalkan dan lain-lain. Saya lulus 2017 dari Cambridge, dan ini post LPDP
bisa dibilang setelah LPDP pengalaman saya menjadi sangat diverse ya. Yang tadinya saya politik dan keuangan, kemudian sekarang saya bisa tiba-tiba saya sempat jadi konsultan buat klub bola di Inggris, Cambridge United Football Club. Saya sempat jadi konsultan untuk Grab waktu itu yang saat itu mereka baru aja mau memasuki Indonesia gitu, di demo sama super taksi Uber dan lain-lain gitu. Saya sempat di-hire menjadi konsultan. Saya sempat menjadi konsultan untuk CNBC, salah satu media bisnis ya yang mereka sedang waktu itu mau transformasi digital. Dan puncaknya waktu itu masuknya saya ke dunia digital adalah tahun 2017 ketika saya bergabung dengan Shopee. 2016 dengan Shopee. Waktu itu belum ada yang tahu Shopee. Jadi pas saya cerita ke orang tua saya juga, "Ma, aku udah dapat kerja nih di mana di Shopee." "Hah, apa itu Shopee?" Gitu, kayak bingung gitu. Sedangkan kayak dalam bayangan dia, "Kamu dapat beasiswa dari pemerintah, sekolah di Inggris. Kenapa kamu kerja kok di perusahaan yang bahkan mama nggak tahu namanya?" Gitu. Dan waktu itu saya memang mengambil bisa dibilang bertaruh ya, karena waktu itu saya juga belum familiar ini seperti apa Shopee modelnya dan lain-lain. Tapi nyatanya sekarang kita semua bisa melihat ya Shopee seperti apa gitu. Tapi 2016 waktu itu nggak ada yang tahu gitu. Saya di-hire sebagai Head of Business Development waktu itu di Shopee, membangun tim business development-nya dari awal. Dari nol saya sendiri sampai ketika saya resign itu sekitar 50 orang timnya, dan Shopee waktu saya bergabung itu sekitar 100 orang, ketika saya resign itu sampai hampir 2000 orang gitu. Jadi saya merasakan what it means to be in a high growth startup gitu. Bener-bener hyper growth startup selama 1 tahun itu saya rasakan. Kerja dari pagi sampai pagi, tidur mungkin 3-4 jam setiap hari. Setiap hari itu interview orang itu bisa belasan non-stop untuk hiring ke tim saya. Meeting bisa sampai jam 10 malam, habis itu masih ada kerjaan lagi untuk meeting besok paginya. Itu saya rasakan lah ketika di Shopee gitu. Being in a hyper growth startup. Dan setelah 1,5 tahun, saya menemukan opportunity lain, yaitu Google. Waktu itu Google reach out ke saya dan mereka sedang meng-hire leadership untuk YouTube Indonesia. Jadi uniknya YouTube itu meskipun sudah lama ya produknya, kita familiar dengan YouTube dari tahun 2005, tapi mereka baru punya local leadership team untuk Indonesia itu tahun 2017 ketika saya di-hire. Dan saya diminta untuk melakukan apa yang saya lakukan di Shopee, membuild timnya dari awal, business partnership dengan berbagai strategic partners dan lain-lain. Gitu. Dan di luar itu dan uniknya ini di Google ini kita boleh kerja dalam tanda kutip sampingan banyak gitu ya. Kita rangkap jabatan itu tidak dilarang gitu. Berbeda dengan public service, dan itu juga menjadi salah satu pertimbangan saya. Jadi saya masih bekerja di full time di Google saat ini. Saya masih bekerja full time di Google, tapi saya juga menjabat sebagai co-founder dan commissioner di Modal Rakyat, fintech startup yang saya dirikan. Kemudian juga menjadi advisor di beberapa perusahaan juga, salah satunya UMA. Perusahaan platform Muslim lifestyle yang berfokus di membuat konten Islami gitu. Saya juga menjadi advisor di salah satu perusahaan milik Kementerian Pertahanan, Agrinas, seperti itu. Nah, ini post LPDP, jadi mungkin udah nggak bisa dipungkiri ya impact dari LPDP sendiri, dan kemudian pendidikan yang saya lalui melalui pendanaan LPDP memiliki dampak yang sangat besar bagi saya secara personal maupun profesional gitu. Ini beberapa foto aja kegiatan saya di YouTube. Kalau di YouTube itu dan di Google saya fokusnya adalah strategic partnerships, jadi membangun kerjasama bisnis dengan berbagai pihak, swasta, pemerintah, komunitas, dan juga individu-individu. Kalau yang teman-teman mungkin familiar dengan istilah YouTuber gitu ya. Jadi ya kayak Atta Halilintar, Raditya Dika, dan Mbak Imong, dan Raffi, dan segala macam. Tapi juga perusahaan TV seperti misalnya Citicorp, MNC Group, MTech, dan lain-lain gitu. Tapi saya juga tidak meninggalkan jejak public service saya gitu ya. Jadi saya coba untuk tetap aktif di dunia politik dan public service. Saya masih tetap aktif sebagai anggota Indonesian Youth Diplomacy. Saat ini saya menjabat sebagai co-chairman di Indonesian Youth Diplomacy. Saya cukup rutin meeting-meeting dengan perwakilan pemerintah asing dan perwakilan pemuda-pemuda asing. Ini foto-foto pas saya di China. Nah, kebetulan di Y20 China itu yang meng-host itu partai komunisnya ya. Jadi Youth Arm-nya China, Komunis Partinya China, dan itu membuka mata kita gitu kan, di mana tentang persepsi masyarakat tentang apa itu komunisme di Indonesia dan apa persepsi masyarakat apa itu komunisme di China, dan itu benar-benar memberikan perspektif gitu ya. Di kanan ini beberapa kegiatan lokal saya aja, saya aktif juga actually saya juga lumayan banyak berhubungan dengan partai, Mbak Esti, dengan DPR juga, dengan kementerian. Saya sempat diminta untuk mengisi salah satu agenda sidang di DPR juga. Waktu itu sharing tentang financial technology dan lain-lain.
Nah, mungkin bisa dibilang kontribusi nyata saya adalah alhamdulillah yang di-enable oleh PDP adalah startup yang saya dirikan, yaitu Modal Rakyat. Singkat aja, Modal Rakyat itu adalah platform di mana kami mempertemukan mereka yang membutuhkan pendanaan dengan mereka yang memiliki kelebihan pendanaan gitu. Seperti Gojek mempertemukan yang butuh ojek dengan yang punya motor untuk diojekin, Modal Rakyat mempertemukan mereka yang butuh uang dengan mereka yang kelebihan uang gitu. Tapi kami menggunakan the power of kearifan lokalnya Indonesia nih, yaitu apa? Warung-warung gitu. Kita tahu di Indonesia itu orang tuh beli apa-apa di warung, nongkrong di warung, ya kan, ngegosip sama tetangga di warung gitu kan. Warung itu ketika kita empower menjadi digital gateway, dia kemudian menjadi benar-benar katalis empowerment untuk komunitas di sekitarnya secara digital. Jadi warung-warung yang di-empower oleh rakyat dan partner kami Payfast itu warung-warung yang bisa menerima pembayaran untuk e-commerce, bisa melakukan top up pulsa, bisa melakukan payment untuk alternatif kartu kredit dan lain-lain. Jadi kita misinya adalah mengempower warung-warung di seluruh Indonesia salah satunya. Dan melalui metode ini kami alhamdulillah bulan ini actually sudah mencapai milestone 300 miliar rupiah total credit disbursement ke UMKM di seluruh Indonesia. Jumlahnya sekitar 50.000 UMKM lebih dari berbagai sektor, agriculture, marine, logistics, teknologi, trade, textile, construction. Semua provinsi kami aktif dan hampir semua kota besar Indonesia juga kami aktif. Gitu. Targetnya sebenarnya kalau nggak ada COVID tahun ini mencapai 1 triliun, tapi karena COVID kita akan mungkin sedikit revisi bagaimana COVID ini mempengaruhi aktivitas dagang dan konsumsi dan pertumbuhan di Indonesia juga. Gitu. Dan ini memang hal yang dirasakan oleh UMKM, kami rasakan sendiri karena kami adalah platform yang melakukan empowerment terhadap UMKM. Gitu. Ini beberapa fotonya aja berbagai UMKM yang kami empower. Menit lagi Mas Wafa ya. Oke, iya. Yang kami empower secara digital, yang kemudian kami unleash potensialnya sebagai digital community untuk digital gateway untuk komunitas di sekitarnya. Di Modal Rakyat pun kami aktif melakukan berbagai partnership dengan pemerintah maupun swasta. Saya sering juga diundang ke radio, ke media untuk sharing. Saya pernah diundang ke istana waktu itu ketemu Pak Jokowi, sharing tentang apa yang kami kerjakan dan lain-lain. Dan kami sangat bersyukur dengan apresiasi dan segala rekognisi dan segala kerjasama yang kami punya sampai saat ini dan masih akan terus kami lanjutkan. Gitu. Paling terakhir mungkin sebagai penutup adalah approach apa yang bisa saya sarankan ke teman-teman di LPDP ya untuk career building. Dan ini adalah approach yang sebenarnya saya pakai selama ini gitu, 7 tahun bekerja dan berusaha. Sebenarnya ketika kita ingin menentukan apakah yang harus menjadi karir kita, peran kita di masyarakat, penting untuk kita menjawab 3 pertanyaan ini untuk teman-teman semua. Pertama, what is the problem? Masalah apa yang benar-benar you're passionate about gitu. Masalah apa sih yang benar-benar menjadi passion kalian? Apakah itu kesehatan, apakah itu lingkungan, apakah itu pertahanankah? Itu diidentifikasi dulu, dan kalau bisa ada benar-benar pertanyaan spesifik yang ingin kalian jawab gitu. Kalau sebelum gue meninggalkan dunia ini gue pengen banget bisa menjawab 3 pertanyaan ini gitu. That should be your passion gitu. That should be your life goals gitu. Nah, ketika sudah tahu apa yang menjadi goals, apa yang menjadi passionnya, what options do you have gitu. Pilihan-pilihan apa aja yang saat ini teman-teman punya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dan address challenges tersebut. Gitu. Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin menentukan opsi mana yang akan kita ambil, how will you measure success gitu. Jangan sampai kita ini, kalau istilahnya saya itu sering nyebut trap in a hurricane. Seakan-akan kayak kerja sibuk gitu ya, sehari-hari sibuk dari pagi sampai pagi, capek sibuk, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada clear measurement for success, dan itu bahaya. Karena disitulah kita bisa merasa terjebak sebagai individu yang merasa kayaknya saya udah banyak kontribusinya, tapi ketika kita tanya ke masyarakat, benar nggak ya banyak kontribusinya? Itu kadang-kadang kita bisa blindsided di situ, dan penting untuk kita cari tahu bagaimana cara kita bisa memeasure sukses dan impact. Kalau 3 pertanyaan ini teman-teman udah bisa jawab, insya Allah saya yakin teman-teman udah bisa langsung tahu apa yang harus menjadi karir dan pilihan hidup teman-teman gitu. Intinya ini adalah nature versus nurture. Jangan sampai career building kalian way too affected by nature sampai kalian tidak bisa menurture-nya. Seperti itu. Udah itu aja dari saya. Semoga berguna. Nanti kalau ada pertanyaan, I'm very happy to answer those. Thank you. Oke, terima kasih Mas Wafa. Mas Wafa, sebelum sebelum di-mute lagi nih pertanyaan nih. Mungkin kita akan bacakan 3 pertanyaan dulu kali ya untuk sesi yang sekarang. Ini salah satunya adalah izin bertanya ketika kita ingin mengejar mimpi-mimpi kita,
pasti kan banyak hambatan dan rintangan ya. Dan salah satu faktor adalah diri sendiri sebenarnya. Nah ini menarik nih pertanyaan. Jadi kadang-kadang kita overthinking atau insecure gitu. Nah itu bagaimana sih cara mengatasinya? Mungkin dari Mas Wafa dulu tadi karena nyambung ya sama slide terakhir itu. Silakan Mas. Cara menghindari overthinking dan insecure ya. Jadi kayak faktor penghambat dari dalam diri sendiri gitu. Iya, kalau dibilang overthinking itu sebenarnya mungkin saya salah satu orang yang overthinking. Saya banyak berpikir tentang kayak resiko-resiko, keuntungan-keuntungan untuk apapun yang setiap hal yang saya kerjakan. Sebenarnya overthinking itu harusnya tidak menjadi masalah asalkan itu tidak menghambat action gitu. Asalkan kalian terus berpikir, terus mengevaluasi diri, terus mengevaluasi apa yang kalian kerjakan, overthinking itu sebenarnya bisa menjadi salah satu strength kalian gitu. Yang bahaya kan sebenarnya no thinking ya kalau menurut saya. Kalau overthinking itu masih ada kemungkinan nanti suatu hari bisa keluar impact yang bagus gitu. Tapi no thinking, wah itu yang bahaya. Ya kan, berkata sesuatu, melakukan sesuatu tanpa ada yang dipikirkan, itu bahaya. Overthinking menurut saya bisa jadi strength, asalkan kalian tahu bagaimana caranya agar overthinking itu tidak menghambat action kalian. Kalau saya sih sarannya, pisahkan antara waktu untuk kalian bekerja dan ambil keputusan dengan waktu untuk kalian berpikir, thinking gitu. Kalau saya sendiri, saya orangnya sangat senang menyendiri. Bukannya saya nggak suka bersosialisasi, saya senang ketemu orang itu keluar. Tapi saya merasa paling in my zone itu ketika saya sedang menyendiri dan berpikir. Gitu. Biasanya jam 12 malam, jam 1 malam ketika semua orang udah tidur, nggak ada suara, itu saya senang tuh berpikir gitu. Atau pagi-pagi ketika semua orang belum bangun gitu. Jadi mungkin temukan waktu-waktu di mana kalian bisa meluapkan overthinking tersebut gitu. Jangan sampai itu menghambat kerja sehari-hari. Jadi baiknya itu dipisah ya Mas Wafa ya? Benar. Kalau soal insecure, kalau menurut saya insecure nomor 1 ini sekarang anak muda adalah dari social media biasanya. Scrolling feed Instagram, scrolling feed Facebook, Twitter, dan YouTube, melihat teman-temannya yang dirasa lebih sukses atau kayaknya lebih keren atau lebih mendapatkan recognition. Kalau saran saya, hindari penggunaan sosial media yang seperti itu karena itu kontribusinya besar sekali ke rasa insecurity dan mental health kita semua. Gitu. Kalau harus unfollow deh. Kalau harus mute gitu. Lakukan apapun yang perlu dilakukan untuk kalian bisa menjaga mental health kalian. Itu sebenarnya insecurity yang paling marak saat ini ya. Insecurity yang lain adalah sebenarnya ya takut kegagalan, takut tidak mendapatkan pengakuan. Itu menurut saya wajar. Itu sifat yang sangat human dan jangan sampai justru kalian kehilangan rasa itu. Because itu yang akan membuat kalian stay humble gitu. Seperti kayak saya misalnya merasakan dulu ketika saya bergabung dengan Google, terus kemudian semua orang bilang, oh that's it man, your life is done, your life is complete. Kayak, this is what you will do for the rest of your life gitu kan. Padahal kalau saya tanya diri saya sendiri, apakah iya? Ini yang menjadi akhir dan the be and all dari hidup saya gitu. Justru ketika saya misalnya memutuskan untuk membuat modal rakyat misalnya, saya jadi merasa insecure kan. Karena wah modal rakyat bersaingnya besar sekali lawan perusahaan-perusahaan lain, lawan bank-bank besar. Di situ saya merasa insecure. Dan justru ketika kita merasa insecure, kita jadi merasa humble. Kita merasa kalau kita bukan yang terhebat, di luar sana masih jauh banyak yang lebih hebat dari kita. Dan kita menjadi menjadi logis gitu ketika mengambil keputusan. Itu kalau menurut saya dijaga. Yang bahaya itu paling kalau insecure dari social media. Itu aja sih tips saya. Terima kasih banyak Mas. Tuh coba ya kita liatin tuh di belakangnya Mas Wafa banyak pegawai ya tuh lagi pada kerja. Iya, virtual. Iya betul. Oke, selanjutnya mungkin Dr. Hilna mau menambahkan tentang masalah faktor penghambat dari dalam diri sendiri. Oke, memang kalau dari aku sih untuk membuat kita pantas mendapatkan beasiswa, misalnya tips trik wawancara itu adalah selesai sama diri sendiri. Baru kita bisa berpikir, oh kita akan merambah ke orang lain, jadi kita harus selesai. Tapi kalau kita nggak selesai, terus jadinya lama, nggak dapat beasiswa gitu, nggak gitu juga. Jadi masalah overthinking, insecure, kita berpikir kalau aku mau buat kayak gini, kira-kira orang suka nggak ya, nanti ada yang kayak gini, ada yang mau jatuhin, ada yang mau ini gitu ya. Insecure, nanti kalau nggak berhasil, terus akhirnya gagal, terus malu, terus nanti jadinya saya nggak bisa maju lagi. Kalau aku sih mikirnya overthinking dan insecure itu adalah strength, sama kayak Mas Wafa tadi. Tapi yang paling penting poinnya adalah ketika kita maju.
Jadi biarin aja ada overthinking, kita udah berpikir kalau begini mungkin bisa begini, mungkin bisa begitu. Ada insecure, tetap silahkan aja bercengkrama dengan pikiran diri sendiri, tapi setelah itu harus maju. Ketika maju, saya selalu bilang coba hal baru, maju, lakukan, kemudian belajar. Jadi selalu jadi manusia yang pembelajar. Gitu. Jadi belajar itu terus-terusan, walaupun udah sukses tetap aja belajar lagi. Gagal ya belajar lagi, evaluasi lagi, belajar lagi. Jadi ingat, selesai dulu dengan diri sendiri. Nggak selesai, yang penting maju dulu. Nanti kita evaluasi lagi, evaluasi lagi. Semangat ya. Iya, terima kasih Mbak Hilda. Jadi walaupun ada overthinking atau insecurity tetap aja harus tetap dikerjain gitu ya. Jangan jadi berhenti gitu ya dari progres gitu. Mungkin dari Mbak Esti mau menambahkan, silakan Mbak Esti. Boleh, jadi kalau tambahan dari saya, tadi sudah cukup bagus gitu ya input-input yang sudah disampaikan. My only additional comment adalah, dengan segala sesuatu hal dalam meraih mimpi kalian, remember to go on your own pace. Tadi saya senang ada sudah disampaikan gitu bahwa sebetulnya Instagram can be a very demotivating thing gitu ya, karena kita selalu merasa bahwa kita tuh kurang dibandingkan yang lain. Tapi kita harus juga ingat bahwa setiap orang yang ada di sosial media yang suka posting, mereka juga nggak mungkin kan posting kegagalan mereka. Mereka nggak mungkin kan posting hal-hal yang sifatnya masa-masa sulit yang mereka alami gitu. Jadi you have to have a clear perspective about how to use social media as well. Dan juga pokoknya kalian jangan sampai putus asa gitu. Jadi jangan terlalu sibuk melihat kanan kiri, fokus saja dengan visi kalian, dengan mimpi kalian gitu kan. Dan setiap hari harus melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada apapun itu gitu, apapun visi kalian. Dan yang terakhir juga adalah don't forget to pray gitu. Apalagi kalau kalian you believe in God, I think the power of prayer is so important. Dan menurut saya gabungan antara kita kerja keras dan juga kita berdoa, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberikan jalan. Amin. Terima kasih Mbak Esti. Jadi teman-teman jangan lupa kita berdoa juga selain kita udah kerja keras, udah dipikirkan baik-baik, dan go with your own pace gitu ya Mbak Esti ya. Jadi jangan kita membandingkan diri terus ke orang-orang apalagi yang di sosial media. Mungkin Mbak Ninis mau menambahkan juga, silakan Mbak. Halo, maaf baru bergabung. Tadi pertanyaannya apa, Mas? Ini ada pertanyaan, bagaimana caranya mengatasi kalau ada faktor penghambat dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya overthinking atau suka insecure, itu bagaimana? Oke. Dari pengalaman saya ya, selama mengikuti pendidikan spesialis, pendidikan tinggi kedokteran ini kan termasuk yang cukup berat ya. Cukup berat dengan tantangannya mulai dari tugasnya sendiri, mulai dari pelayanan pada pasien sendiri, mulai dari tuntutan orang tua yang anaknya nggak pulang-pulang, terus kayak selalu berpikir, kayaknya aku nggak bisa selesai nih, aku nggak, banyak sekali teman-teman kayak ini. Cuman kita selalu punya wadah, kita selalu punya wadah sih dengan, mungkin yang lain tadi udah sebutin tentang masalah harus coba terus. Kalau saya sih juga nambahin aja, di pendidikan saya ini saya punya wadah jadi kita memang punya kelompok teman dekat, atau misalnya teman angkatan, atau saya kelompok sesama yang memiliki passion yang sama, sedang berjuang bersama. Kita selalu punya waktu untuk saling dengar cerita, saling motivasi, saling memberikan solusi kepada teman-teman yang selalu tiba-tiba down atau overthinking seperti itu. Jadi kelompok-kelompok ini saya termasuk, waktu itu kebetulan di bagian pendidikan spesialis saya juga termasuk kayak kerukunannya lah ya. Jadi
ada kelompok-kelompok yang udah mulai kelihatan down, saya kunci jadi pada setiap orang. Ini akan bisa dilewati dengan kamu, tetap terus bersama-sama, kita gotong royong sama-sama teman-teman, mana yang kamu susah gitu, mana yang kamu susah, kita ngerjain yang ini, kita ngerjain yang ini. Jadi peran teman sesama itu penting banget juga dalam hal ini. Jadi bukan hanya motivasi diri sendiri, tapi kita harus juga punya komunitas yang bisa membuat kita merasa secure gitu, untuk terus melanjutkan cita-cita kita gitu. Dan pastinya juga doa orang tua, kita pasti selalu cerita ke orang tua cerita ini. Itu sih tambahan dari saya sih. Terima kasih banyak Mbak Ninis. Jadi saya mencoba menyimpulkan lagi kalau dari Mas Wafa sebenarnya overthinking dan insecurity itu bisa jadi kelebihan kita. Justru jangan lupa untuk memisahkan kapan untuk berpikir dan kapan harus bekerja gitu. Jangan sampai itu salah satunya menghambat yang lainnya. Kemudian dari Mbak Esti tadi jangan lupa berdoa, kita udah usaha yang terbaik, dan stop comparing ya, jadi jangan kita membanding-bandingkan pace kita dengan pace orang lain gitu ya, karena kita masing-masing punya pace gitu. Jadi kalau lihat di sosial media, dan itu selalu dipost kan yang bagus-bagus, jadi kita jangan membandingkan diri kita pada saat sekarang dibandingkan dengan orang lain yang pada saat primanya gitu misalnya. Dan untuk dari Mbak Hilna juga tadi, halo? Ya. Aduh maaf ini saya agak sinyalnya. Oh ya, jadi tadi juga dari Mbak Hilna tadi gimana Mbak? Yang penting maju. Jadi walaupun Oh iya betul. Sama dengan Mas Wafa tadi, yang penting jangan sampai overthinking itu jadi kita berhenti gitu ya. Tetap walaupun kita overthinking, walaupun kita insecure, tapi tetap kita maju terus gitu. Dan yang terakhir adalah dari Mbak Ninis itu adalah untuk stay connected, stay in the community, kita work together satu sama lain saling mendukung gitu ya. Waktu pertanyaan kita kebetulan udah habis nih, cuma dikasih waktu 15 menit, yang selanjutnya udah ada sesi 2 yang menunggu itu dari Mas Taufik dan Mas Rizky. Terima kasih banyak untuk semua pembicara, untuk Mbak Esti, Mas Wafa, Mbak Hilna, dan Mbak Ninis sudah menyempatkan diri di dalam kesibukannya. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Iya, thank you Mas Wafa. Terima kasih.